Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Huda. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan sebuah pengukuran, yaitu pengukuran kerataan pada kepala silinder, yang dalam hal ini adalah saya pakai kepala silinder milik Toyota. Untuk pengukuran kerataan ini ada dua bagian yang akan kita ukur. Yang pertama adalah bagian yang menempel pada blok silinder. Kemudian yang kedua adalah bagian yang menempel pada manifold. Nah, untuk pengukuran ini sebelum kita mengadakan suatu pengukuran, maka pastikan terlebih dahulu bahwa bagian kepala silinder ini adalah dalam kondisi bersih, baik itu bersih dari debu atau dari oli, kemudian dari sisa-sisa gasket yang masih menempel atau lem yang masih menempel pada bagian ini. Kalau misalnya masih ada yang menempel, maka bisa kita bersihkan dengan menggunakan sebuah alat yang namanya scrub atau sikat baja yang halus. Ini semuanya sudah bersih, Kemudian alat yang akan kita gunakan ini yang pertama adalah straight edge, Kemudian yang kedua adalah filler. Nanti untuk filler ini kita gunakan filler yang paling tipis, Ini. Kemudian yang kedua ini adalah yang berikutnya. Ini adalah manual, buku servis milik Toyota. Dimana di dalam buku servis ini kebengkokan yang disarankan, kebengkokan maksimal untuk pengukuran kerataan pada bagian yang menempel pada blok silinder ini adalah 0,05 mm. Kemudian pada bagian yang menempel manifold ini adalah 0,10 mm. Maka kalau seandainya ada lebih dari itu, maka ini sudah tidak layak dipakai. Itu sudah bisa dipastikan bahwa di situ akan ada rembesan oli, Baik, kita coba untuk pengukuran. Untuk pengukuran ini ada beberapa bagian yang akan kita ukur. Yang pertama ini pada bagian depan ini, kemudian pada bagian belakang, kemudian yang menyilang di sini. Kemudian pada bagian sisi-sisi kanan dan kiri. Demikian pula pada bagian manifold, Ini silang, kemudian pada bagian kanan dan kiri, Ini pastikan semuanya itu tidak ada celah, Kalaupun ada celah, tidak lebih dari yang disarankan oleh manual book, yaitu 0,05 untuk pada bagian yang nempel pada blok silinder dan 0,10 yang nempel pada bagian manifold. Oke, kita coba untuk mengadakan satu pengukuran. Ini misalnya pada bagian atas atau bagian yang paling depan ini. Pastikan alat ukur ini dalam kondisi yang lurus, tegak, jangan sampai miring begini atau sana, tapi lurus begini. Kemudian kita gunakan filler, filler yang paling kecil atau paling tipis, Kita masukkan filler ini, barangkali ada sela-sela di sini, Kalau ada sela yang paling tipis ini bisa masuk sana, tapi ternyata tidak ada, Kemudian pada bagian belakang sini, ini pun kita menggunakan filler, supaya terlihat di kamera ini, Ini ternyata pun tidak ada celah, walaupun dengan menggunakan filler yang tipis. Kemudian yang bagian menyilang, bagian menyilang kita coba lagi untuk pengukuran dan pastikan straight edge itu dalam kondisi lurus, kita coba lagi,
ternyata di sini pun tidak ada celah. Nah, ini tidak ada celah. Kemudian bagian silang yang berikutnya, ya, ukur coba di sini. Ini pun ternyata tidak ada celah. Kemudian pada bagian sisi kiri, ya, kita coba, ya, ternyata di sini juga tidak ada celah. Nah, kemudian pada bagian ini, nah, kita coba lagi. Juga tidak ada celah. Nah, ini artinya dapat disimpulkan bahwa kepala silinder ini pada bagian yang menempel pada blok silinder ini tidak ada celah. Berarti ini masih dalam kondisi normal, ya. Maka blok silinder ini atau kepala silinder ini masih bisa kita pakai. Kemudian yang kedua, ini pengukuran pada bagian yang menempel pada manifold. Ya, dengan cara yang sama kita gunakan straight edge, ya, pada posisi menyilang, ya, kita gunakan filler, ya, untuk mencari celah ini. Nah, ternyata di sini pun tidak ada celah, ya. Kemudian berikutnya pada silang berikutnya, bagian yang menyilang berikutnya, kita gunakan filler juga. Ternyata di sini pun tidak ada celah, ya. Berikutnya pada bagian sisi kiri, ya, pastikan straight edge dalam kondisi lurus, masih lurus sama, ya. Ini. Nah, ternyata di sini pun tidak ada celah, ya. Kemudian berikutnya sisi sebelah kanan, ya. Ternyata di sini pun tidak ada celah, ya. Artinya ini dapat kita simpulkan bahwa kepala silinder ini masih baik, ya, masih standar, masih bisa kita gunakan, ya, karena tidak ada celah, ya. Tinggal nanti pasangannya, ya. Ini pasangannya adalah manifold ataupun blok silinder, ya. Jadi tidak hanya kepala silinder yang kita ukur kerataan, tapi blok silindernya pun kita harus ukur kerataannya juga pada bagian manifoldnya, ya. Karena seandainya salah satu sisi itu ada kebengkokan, maka sudah dipastikan akan ada rembesan oli. Namun dalam hal ini saya tidak mengadakan pengukuran untuk blok silinder, ya, karena caranya juga sama, ya, caranya sama dengan menggunakan alat ini, ya, dengan prosedur yang sama, ya. Jadi saya cukup memperagakan hanya pada bagian kepala silinder ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.